البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita masih di akhir muka surat 263 dari Syarah Sahih Bukhari, masih terkait dengan ini pembicaraan syarahnya agak panjang terkait dengan cerita Heraklius karena hadisnya sendiri panjang memang dan banyak faedah alhamdulillah yang disebutkan oleh para a'immah. Wa yustafadu min hadzal hadis ahamiyatu al-mughayarati baina sighatin naql wa sighatit ta'ammuli wat tafakkur. Atba'ur rusul, dan memang mereka orang-orang lemah itulah yang mengikuti para rasul. Wa qala fi mas'alati izdiyadati atba'in nabi, izdiyati atba'in nabi, berkata tentang pertambahan pengikut Nabi, wa kadzalika amrul iman hatta yatim, dan memang seperti itulah urusan iman sehingga dia sempurna. Itu akhirnya adalah apa? Ini semua pola penukilan. Dia memang membaca dari kitab-kitab terdahulu selalu demikian. Wa qala fi mas'alati adamir tidadi atba'in nabiyyi sakhtoh. Dia berkata tentang tidak ada pengikut Nabi yang murtad karena marah kepada agama Nabi. Wa kadzalikal iman, demikianlah iman. Hina tukhalitu basyashatuhul qulub, tatkala kegembiraannya telah bercampur dengan hati. Wa qala fi mas'alati adami ghadrin nabi, dan dia berkata tentang bahwasanya Nabi memang tidak mengkhianati perjanjian. Wa kadzalika rusul la taghdir, dan memang seperti itulah para rasul, demikianlah para rasul, mereka tidak berkhianat. Faqad ata Hirakal bisi ghatil jazm, Heraklius berkata dengan pola kepastian. Oh, berarti yang tadi pun demikian. A'rifu, saya telah tahu rasul itu tidak berdusta. Ini datang dengan pola kepastian. Li'annahu arafa hadhil umura minal kutubis salifah, karena dia tahu perkara ini dari kitab-kitab terdahulu. Walakinnahu lamma qala fi mas'alati adami wujudi mudda'in nubuwah, akan tetapi Heraklius tatkala berkata tentang tidak adanya orang yang mengklaim kenabian mimman sabaqa minal Arab, dari orang Arab yang mendahului Nabi Muhammad, dia mengatakan laukana ahadun qala hadzal qaula qabla, seandainya ada seseorang yang mengucapkan perkataan ini, saya adalah nabi, sebelum Muhammad, laqultu, pastilah aku akan mengatakan rajulun ya'tasi biqaulin qila qablah, ini adalah seseorang yang mengikuti, meneladani perkataan yang telah dikatakan sebelum dia. Dia tidak menukilkan apa-apa, saya tahu begini, tidak. Tapi ini hasil dari pemikiran dia untuk menjebak, untuk nanti apa, mendustakan Rasul itu seandainya ada dari nenek moyang Nabi Muhammad yang mendakwahkan kenabian juga. Wa qala fi adami wujudi malikin fi ajdadin nabi, dia berkata tentang tidak adanya raja di datuk-datuknya Nabi Muhammad. Falau kana min abaihi min malik, seandainya ada raja dari datuk-datuknya Muhammad, qultu, saya pasti akan mengatakan rajulun yatlubu mulka abi, ini adalah seseorang yang menuntut kerajaan orang tuanya. Dia tidak menukilkan itu dari kitab-kitab terdahulu, tapi sekedar memikirkan itu. Ja'a bisighah qultu, dia datang dengan pola saya mengatakan. Wa dzalika li anna hadzainil jawabaini min Hirakal, sebabnya adalah karena dua jawaban ini dari Heraklius hasilani minat tafakkuri wa ta'ammul, itu dihasilkan dari pemikiran dan perenungan, dan itu tidak selalu pasti sebagaimana telah kita lewati. Kalau memang di kalangan orang tua Nabi ada yang jadi rasul, memangnya kenapa? Sementara Bani Israel sudah biasa seperti itu, sudah biasa. Tapi ini sekedar perenungan Heraklius untuk mencari-cari kesalahan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu fa kadzalika rusul tub'asu fi nasabi qaumiha, ucapan Heraklius, memang demikianlah
Demikianlah para rasul diutuskan di nasab yang bagus dari kaumnya. Al-zahir anna akhbara Hirakal bidzalika bil jazm. Yang nampak adalah bahwasanya berita-berita yang didatangkan oleh Heraklius tadi dengan kepastian karena anil ilmil muqarrari indah, itu didapatkan dari ilmu yang telah ditetapkan di sisinya fil kutubis salifah, di dalam kitab terdahulu. Wa qauluhu laqultu, adapun ucapan dia, pastilah saya akan mengatakan, rajulun ta'assa biqaulin kadzalil Kashmaihani, ini untuk riwayat Kashmaihani. Wali ghairi, untuk riwayat yang lain, ya ta'assa, bukan ya tasid, bukan ta'assa ya tasi, tapi apa? Ta'assa ya ta'assa. Iya betul ya, ta'assa ya ta'assa. Kalau tadi apa? Ta'assa ya tasi. Iktasa ya tasi. Memang hampir sama. Terjemahnya sama. Bitakdimil ya ilmu sanah minat mintahat, yaitu mendahulukan ya. Tayyib. Ya ta'asa ataukah ta'asa? Tak masalah. Tergantung pakai fi'il mudhari kah fi'il madhi, dua-duanya mungkin. Tayyib. Yafta'ilu ataukah yatafa'alu, tak masalah. Wa inna ma lam yakul Hirakal fakultu. Hanya saja Heraklius tidak mengatakan, maka saya mengatakan illa fi hada, hanya di sini saja. Wa fi qaulih, dalam ucapan dia, hal kana min abaihi min malik. Apakah ada raja dari datuk-datuk Muhammad? Cuma di bagian ini dia mengatakan kultu dan kultu. Kenapa? Li'anna hadzainil maqamain maqamu fikrin wa nadhar. Karena dua posisi ini, masalah apakah nenek moyangnya ada yang jadi nabi atau menjadi raja, ini kembalinya pada posisi pemikiran dan penelitian. Bi khilafi ghairihi ma minal as'ilah, berbeza dengan soal-soal yang lain. Fa innaha ya. Fa innaha maqamun naql, maka dia adalah posisi penukilan. Heraklius menukilkan dari kitab-kitab terdahulu. Intinya dari jalan manapun Heraklius tak dapat jalan, tidak memperolehi jalan untuk melemahkan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari Fathul Bari. Tanbih, ada yang perlu diingat. Masya Allah, masih panjang faedah tentang cerita Heraklius. Tak apa, kita ikuti saja. La syakka annana la na'khudhu ilmatin min Hirakal al-kafir. Tiada keraguan bahwasanya kita tidak mengambil ilmu agama ini dari Heraklius yang kafir. Iya, faedah bukan dinukil semata-mata dari ucapan Heraklius, bukan. Walakin idza kana hadzal kafiru qad tahalla bi ba'dil adabi shahihati thayyibah, akan tetapi apabila si kafir ini telah menghiasi diri dengan sebagian adab-adab yang benar, gimana kita tahu itu benar? Ya dalil-dalil Allah Ta'ala telah menurunkan ayat dalam Haji Wada, qaulah, yaitu firman-Nya, al-yauma akmaltu al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa dari agama kalian. Iya, kemenangan sudah sangat nyata dari yaitu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijriah itu. Maka jangan kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku lengkapkan kepada kalian kenikmatanku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Wa qala subhanahu yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sekedar caci makian, sekedar tulisan yang menghina Islam, tujuannya untuk memadamkan cahaya Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Namun Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu membenci. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, agama yang benar, yaitu amal soleh, liyudhirahu ala dini kullih, agar Allah memenangkan agama ini di atas agama yang lain semuanya, walau karihal musyrikun, walaupun kaum musyrikin membenci itu.
Wa qala jalla dzikruh yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurahu wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sedangkan Allah adalah zat yang pasti menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu membenci. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan agama tadi di atas semua agama walaupun orang-orang musyrik membenci itu. Wa anil Khabbab ibnil Arat radhiyallahu an anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal wallahi la yutimmanna. Tayyib. Tapi ini failnya dohirnya berarti huwa ya. La yutimmanna hadal amra. Demi Allah, benar-benar Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Hatta yasirar raqibu min son'a ila hadramaut. Sehingga ada pengendara yang berjalan, bergerak dari son'a ke hadramaut. La yakhafu illallah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Awidh dhi'ba ala ghanamih. Atau, ya tidak mengapa, mengkhawatirkan serigala itu akan menyerang kambing-kambing dia. Walakinnakum tasta'jilun. Akan tetapi kalian tergesa-gesa. Baik. Ini sudah pernah kita lewati ya hadis ini ya di dalam muhadharah ya. Dari jalur siapa itu? Musaddad dari Yahya, dari Ismail bin Abi Khalid, an Qais bin Abi Hazim, dari Khabbab bin Arat. Aywa. Diriwayatkan oleh Bukhari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa kadzalikal iman ay amrul iman. Demikianlah urusan iman ini. Annahu yadharu nuron kah? Dia akan nampak sebagai cahaya. Ini kalau kita jadikan sulasi yadhar. Kalau rubai yudhiru nuron, menampilkan cahaya. Summa la yazalu fi ziyadatin hatta yatim. Kemudian terus-menerus dia bertambah sehingga sempurna. Bil umuril mu'tabarah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dengan perkara-perkara yang terpandang fihi, di dalam keimanan ini, yaitu hari demi hari Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang berisi cabang-cabang keimanan sampai menjadi sempurna, 70 sekian cabang. Min sholatin wa zakatin wa siyamin wa ghairiha, berbagai amalan ibadah itu dan yang selainnya, selain yang disebutkan. Walihadza nazalat fi akhiri, apa ini ya, sinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu turunlah di akhir tahun-tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmaltu lakum dinakum. Ini beliau memotong di situ ya Al-Hafidz. Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah melengkapkan untuk kalian kenikmatanku. Wa minhu, dan dari pembahasan ini, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah, dan Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya. Wa kadza jara li atba'in nabi, harusnya atba ya. Demikian pula yang berlaku pada pengikut para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yazalu fi ziyadatin hatta kamula bihim ma aradallah. Terus-menerus mereka bertambah sehingga dengan mereka sempurnalah apa yang Allah inginkan. Min idhari dinih, berupa ditampilkannya agama dia, dimenangkannya agama dia, yaitu dengan 12 imam dari Quraisy itu selama Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. Cuma tatkala pemerintahan keluar dari Quraisy, dikuasai oleh yang lain, dikuasai oleh Atraq, mulai melemah. Kenapa sampai lepas dari Quraisy? Karena orang Quraisy mulai meninggalkan agama itu sendiri. Akhirnya Allah memindahkan kekuasaan pada orang-orang Atraq, orang-orang Turki itu di akhir-akhir pemerintahan Bani Abbasiyah. Akhirnya yang di Irak melemah, sementara yang di wilayah barat sudah langsung lepas, dikuasai oleh Bani Buwaih itu, Bani Daulah Fatimiyah. Toyib. Sampai kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan 300 tahun kemudian dengan pemerintahan siapa? Nuruddin Zangki. Pakciknya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, mereka orang Atraq juga, tapi Atraq yang dari kalangan solihin, dari Bani Saljuk, bukan Atraq dari generasi yang sebelumnya. Toyib. Pemerintahan jadi berpindah-pindah karena umat tidak taat.
Thayyib. Min idhari dinihi wa tamami ni'mah, berupa dimenangkannya agamanya dan kelengkapan kenikmatannya. Falahul hamdu wal minnah, maka hanya milik Allah lah pujian dan kurnia. Selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu min su'alati Hirakal, diambil faedah dari pertanyaan-pertanyaan Heraklius, antil kal khisal, dari karakter-karakter tadi, ahammiyatul amali bil qara'in, pentingnya mengamalkan korinah-korinah, faktor penyerta. Terutama apa? Heraklius, walaupun datang wahyu dia tak terima karena dia namanya orang kafir yang lebih mementingkan politik. Maka dia cari alasan dari berbagai jenis korinah. Ternyata tak mampu juga. Ternyata malah semakin menguatkan bukti bahwasanya Muhammad adalah nabi yang hakiki. Ini menunjukkan pentingnya memperhatikan korinah-korinah. Haitsu inna Hirakal qala li Abi Sufyan, yang mana Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, fa in kana ma taqulu haqqo, kalau yang engkau ucapkan itu memang benar, fasayamliku maudhi'a qadamayya hatain, maka dia akan menguasai tempat kedua telapak kakiku ini. Tayyib. Di masa pemerintahan siapa itu? Akhirnya Ilya, yaitu Palestina dikuasai kaum muslimin. Pemerintahan siapa? Ya, Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, yang mana waktu itu panglima tertinggi yang menyerang di wilayah Palestina siapa waktu itu? Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu di wilayah timur di Irak. Cari satu lagi. Kita kasih isyarat apa ya? Yang tadi, oh enggak juga, ini tadi dari Khos disebut namanya itu di Sakifah Bani Sa'idah ya. Hebat, betul juga ya. Allahumma barik. Ya, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tayyib. Cuma kemudian apa? Dibantu, tapi bukan sebagai pemimpin, dibantu oleh Khalid ibnul Walid. Nah, waktu itu Abu Ubaidah yang menaklukkan Palestina, tapi mereka tidak mau membuka pintu gerbang sehingga mereka minta didatangkan Umar. Karena memang mereka mendapatkan tanda dari kitab-kitab terdahulu yang akan membuka karakternya begini-begini. Ternyata begitu yang datang Umar, mereka melihat betul-betul, oh inilah yang disebutkan dalam kitab terdahulu yang membuka pintu gerbang. Taib. Inilah yang direalisasikan, yaitu Nabi dan para sahabatnya menaklukkan wilayah itu walaupun nabinya wafat duluan, tak masalah. Nabi memang meminta untuk tidak ditambah umurnya. Ma'ruf dalam hadis Aisyah itu, tatkala ajal datang, setiap nabi diberi hak untuk meminta tambahan waktu, tapi Nabi Muhammad yang tidak mau. Taib. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij, dan sungguh saya telah tahu memang dia pasti akan keluar, yaitu akan keluar di umat ini, muncul. Fastadalla bihadhil khisal, maka Heraklius berdalilkan dengan karakter ini ala annahu huwan nabiyul mau'ud, bahwasanya memang dialah nabi yang terpilih, yang dijanjikan, yaitu Nabi Muhammad. Az-zahiru ba'da Isa alaihi salam, yang akan muncul setelah Isa alaihi salam. Pertanyaan untuk anak-anak, Heraklius raja mana? Raja Kedah, Kaperlis? Iya, Raja Romawi, betul. Ayo. Kerajaan Romawi itu masuk agama Kristen berapa tahun setelah Nabi Isa naik ke langit? Ini sudah pernah Anda sebutkan kan? Ya? Bukan. Siapa yang ingat? Mungkin abang-abang bantu mengingatkan. Berapa tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit, baru Romawi masuk Islam di masa Konstantin dan ibunya itu, ya? Berapa? Iya, 300 tahun. Betul, 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat. Jadi 300 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, inilah Nabi yang setelah Isa. Nah, jarak 600 tahun tidak ada Nabi satupun. Qala Syekhul Islam rahimahullah ba'da dzikri kalami, ya ini kenapa ada dua kali ya? Ba'da dzikri kalami Hirakal, setelah menyebutkan ucapan Heraklius, wa mastadalla bihi malikun Nasara, pendalilan yang dipakai oleh raja Nasrani Hirakal, minal ilmi bisifatih, berupa pengetahuan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa istidlalun ala aini, ini pencarian dalil tentang zatnya Nabi itu, karakternya begini. Sumada karo anwa annas fi amrin nubuwah. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan berbagai jenis manusia dari sisi kenabian, yaitu apa sikap manusia terhadap
masalah kenabian. Ila anqal, sampai pada ucapan Syekhul Islam, wal maqsuduhuna, maksud saya di sini annal kalama fin nubuwat, bahwasanya pembicaraan tentang kenabian tarotan fi jinsiha, terkadang dari sisi jenis kenabian itu sendiri, karakter kenabian, malaikat yang diutuskan itu bagaimana, isi kenabiannya seperti apa. Wa tarotan fi syakhsin nabiyil muayyan, dan terkadang dibicarakan dari sisi pribadi nabi yang ditentukan itu, karakter Muhammad bagaimana. Nah, itu yang ditanyakan Heraklius. Bukan masalah siapa malaikat yang turun kepada dia, atau yaitu apa, wahyu pertama kali apa, tidak. Tapi yang dibicarakan karakter Muhammad itu macam apa. Wahirakal malikur rum lam yakun muhtajan ilal imani bil jinsin nubuwat. Sementara Heraklius, raja Romawi, dia tidak memerlukan keimanan terhadap jenis kenabian. Fa innahu kana min ahlil kitab, karena dia termasuk ahli kitab. Jelas dia sudah punya iman masalah nabi itu ada. Jelas dia sudah mukmin, dari yaitu apa? Sudah beriman tentang adanya nabi, dia sudah tahu itu, dan dia percaya adanya nabi. Cuma masalahnya ya kekeliruan, dia tidak mau beriman pada Nabi Muhammad. Tayyib. Malah masih menyembah Nabi Isa lagi. Wa ahlul kitab yukiruna bi jinsin nubuwah. Sementara ahli kitab mereka mengakui jenis kenabian itu ada. Berbeda dengan para aklaniun, banyak yang tidak mengakui kenabian, tapi aklaniun yang kufar, bukan aklaniun dari kalangan Mu'tazilah tentunya. Tayyib. Yukiruna, ini fa innahum yukiruna nubuwata Nuhin wal Khalil wa Musa. Karena ahli kitab mengakui kenabian Nuh, Al-Khalil. Ini untuk anak-anak yang belum menjawab petang ini. Al-Khalil siapa? Untuk yang belum jawab anak-anak. Al-Khalil itu siapa? Siapa yang tunjuk jari, yang petang ini belum tunjuk jari ya? Iya betul, Nabi Ibrahim. Baik. Di Indonesia ada wali katanya Mbah Khalil, itu bukan pembahasan kita. Baik. Wa Musa wa anbiya Bani Israel, mereka menetapkan kenabian Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Wan Nasara tuqiru ma'adzalika bil Masih. Bersamaan dengan nabi-nabi yang tadi, orang Nasara juga mengakui kenabian Al-Masih, cuma habis itu apa, dinaikkan jadi Tuhan mereka, naudzubillah. Tayyib. Wal Injil, mereka juga mengakui Injil. Waladina yahtajuna ila ma'rifatin nabiyil muayyan nau'an. Orang-orang yang memerlukan pengetahuan tentang nabi tertentu itu dua jenis orang. Tayyib. Yang pertama, nau'un arafu annahu yub'asu nabi. Atau ada satu jenis orang yang mereka tahu bahwasanya nabi itu memang akan diutuskan. Waqad ya'rifuna ba'dha nu'utih. Dan mereka boleh jadi tahu sebagian sifat-sifat dari nabi tersebut. Fayahtajuna ayya'rifu ainah. Kemudian mereka perlu untuk mengetahui mana nabi itu. Seperti Heraklius, dia jelas yakin nabi akan diutuskan setelah Isa. Dia tahu itu. Tetapi dia perlu mengetahui sekarang siapa. Tidak mungkin setiap orang berhak mengakui dirinya adalah nabi. Maka dia perlu tahu orang yang kali ini mengklaim betul tidak. Wahirakal wa amsaluhu min ahlil kitab kanu min hadan nau. Heraklius dan ahli kitab yang sejenis dia, mereka termasuk jenis ini. Yakin nabi akan diutuskan. Cuma sekarang siapa nabi itu? Nabi tersebut siapa namanya? Wa kanu ya'lamuna anna nabiyyan sayub'ats. Mereka tahu ada seorang nabi yang akan diutuskan. Wa inna makanat hajatuhum, hanya saja hajat mereka apa? Ayya'rifu, untuk mengetahui hal huwa hadan nabiyul madkur am ghairuh, apakah orang ini nabi yang disebutkan itu atau ternyata orang lain lagi. Fayakunu ma yahtajuna ilaihi min dalaili sidqih, maka jadilah perkara yang mereka perlukan untuk diketahui. Apa yang mereka perlukan? Min dalaili sidqih, yaitu dalil yang menunjukkan jujurnya nabi ini. Makanya Heraklius bertanya masalah itu. Semuanya tenang ya. Buat suara aneh. Tayyib. Aisarama yahtaju ilaih. Ini yang paling mudah untuk, paling senang untuk mereka perlukan. Tayyib. Makanya mereka tidak perlu bertanya Muhammad itu bin siapa? Tidak. Tapi Muhammad berdusta? Tidak. Pernah kalian tahu dia khianat? Tidak. Itu yang ditanyakan. Tayyib. Man la yu'minu bir rusul. Ini lebih mudah daripada
perkara yang diperlukan oleh orang yang tidak beriman kepada para rasul. Iya, kalau sama sekali orang tidak percaya rasul ada, jelas perlu penjelasan yang lebih kuat lagi. Bukan sekedar Muhammad tidak dusta. Kalau nggak dusta, memangnya kenapa? Memangnya dia rasul. Memangnya rasul itu ada. Nah, ini lebih menyusahkan. Tapi untuk Heraklius, namun dia tidak tahu apakah ada seorang nabi yang akan diutuskan, yaitu ya selama ini saya tahu ada rasul banyak sekali. Cuma setelah ini apakah masih ada rasul, dia tidak tahu misalkan. Yahtaju ila ta'allum, maka dia perlu belajar anna hadzal muayyan hal huwa min jinsil anbiya'is shadiqin, untuk mengetahui apakah orang tertentu ini yang sekarang sedang dibicarakan, maksudnya sekarang yaitu di zaman itu, dia memang jenis dari para nabi yang jujur, au min jinsil mutanabbiin al kadzibin, atau dari jenis orang yang mendakwakan kenabian dari kalangan pendusta, mutanabbiin, mendakwakan kenabian. Summa dzakara baqiyatal kalam. Setelah itu Syekhul Islam menyebutkan pembicaraan yang lain, sisa pembicaraan. Selesai yang diinginkan dari al-jawabus shahih. Intinya apa? Yaitu perlu untuk mempelajari korinah-korinah, faktor penunjuk agar tahu memang ini nabi yang betul. Wa yustafadu min qauli Hirakl, diambil faedah dari ucapan Heraklius. Fakadzalika rusulu tub'asu fi nasabi qaumiha. Insyaallah terjemahannya semua sudah kita lewati. Wa sa'altuka, cuma yang ini enggak apa kita ulang lagi. Asrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhum. Aku telah bertanya kepadamu, apakah orang-orang mulia yang mengikuti dia ataukah orang-orang lemah dari kaumnya? Fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uh. Kemudian engkau menyebutkan bahwasanya orang-orang lemah mereka yang mengikuti nabi ini, wahum atba'ur rusul, dan memang mereka itulah pengikut para rasul. Wa kadzalika rusulu la taghdir. Demikian pula ucapan Heraklius, para rasul memang tidak berkhianat. Wa kadzalika rusul tubtala, demikianlah para rasul itu dicabar, diuji. Summa takunu lahumul aqibah, kemudian kesudahan yang baik untuk mereka. Wa kadzalika su'alatuhu an adatin min akhlaqin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-karimah. Demikian pula pertanyaan Heraklius tentang sejumlah akhlak mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika su'alatuhu an awamirin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pertanyaan Heraklius tentang apa saja perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza kulluhu yadul. Ini semua menunjukkan ala anna jami'al anbiya'i wal mursalin, bahwasanya semua nabi dan rasul lahum usulun mustawiyah. Mereka memiliki dasar-dasar yang sama. Makanya Heraklius mengatakan memang para rasul begitu, memang para rasul begitu. Berarti ada dasar yang sama dari para rasul dan nabi itu. Kulluhum ala hadhil usul. Mereka semua di atas dasar ini. Wa yad'una ilaiha kulliha. Mereka mengajak kepada dasar-dasar ini semuanya. Semuanya mengajak untuk sholat, untuk jujur, untuk menjaga kehormatan, untuk silaturahim. Jelas semua rasul memang seperti itu. Makanya Heraklius yakin, oh memang kalau ucapanmu betul, memang ini nabi. Falamma kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala hadhil khisal, tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang ada di atas karakter-karakter tadi. Wa yad'u, ini yad'u ya, kurang ain ini. Ainnya tertinggal. Wa yad'u ilaiha, dan mengajak ke situ. Alimah Hirakl annahu nabi. Taulah Heraklius bahwasanya memang Muhammad itu nabi. Qala Syekhul Islam rahimahullah ba'da dzikri qissati Hirakl. Setelah menyebutkan cerita tentang Heraklius, Syekhul Islam mengatakan wa hadza yu'rafu bima yakhussuh. Katakan kalau ceritamu benar, memang nabi ini seperti itu, berarti memang dia nabi. Nah, tahu itu Heraklius. Selesai dari al-jawabus shahih. Untuk apa Syekhul Islam mengarang kitab ini? Membantah orang-orang Yahudi dan Nasara yang membuat syubhat waktu itu. Syekhul Islam diminta menjawab. Nah, maka Syekhul Islam mendatangkan cerita Heraklius. Heraklius saja orang Kristen mengakui Muhammad adalah nabi. Baik, kita habiskan muka surat yang ini. Wa yustafadu min hadal hadis, diambil faedah dari hadis ini, wujubul hijrati ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam linusratih. Wajibnya berhijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk menolong beliau, bukan hijrah sekedar untuk apa istilahnya mungkin berbisnis di Madinah atau buka cawangan simat, bukan. Tapi untuk menolong agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqwiyati syaukatih, dan mengokohkan kekuatan beliau. Wa taksiri sawadihi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memperbanyak jumlah pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau perang apa tidak terlalu menyusahkan. Toyib. Di masa-masa itu. Wa wujubul hijrati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qabla fathi Makkah. Wajibnya hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum Fathu Makkah. Dan jelas Heraklius berdiskus dengan Abu Sufyan ini tahun berapa? Pada peristiwa apa gitu aja biar mudah ya. Peristiwa apa ya? Iya, pada masa selesainya perjanjian Hudaybiyah. Menghalangnya ke sini lah. Darasnya di sini, tak ada proyektor di sana. Tayyib. Jadi memang apa sebelum Fathu Makkah, perjanjian Hudaybiyah tahun berapa? Iya, tahun berapa? Iya, betul. Semuanya insya Allah sudah tahu, yaitu apa? Tahun ke-6. 2 tahun sebelum Fathu Makkah. Walakin Hiraqal qaddama mulkahu dunyawiyya ala salamatihi diniyah. Tapi yang jadi masalah apa? Heraklius lebih mengutamakan kekuasaannya yang bersifat duniawi di atas keselamatan dia yang bersifat keagamaan. Ia lebih cinta dunia daripada akhirat, lebih cinta politik daripada agama dia, keselamatan agama dia sendiri. Wa qad asaral hayata dunya alal akhirah. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Setelah itu mati juga. Tak dapat dunia lama-lama juga dia. Walal alamatu Ibnu Battah rahimahullah. Gimana kita ya? Kita ambil besok tadi sudah bilang berhenti sampai sini ya, sampai sini. Tapi besok dilanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.